Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya. Di video tutorial kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai cara pembuatan non-skippable in-stream ads ya. Ini salah satu jenis iklan di YouTube Ads. Nah, yang perlu teman-teman ketahui mengenai jenis iklan ini ya, yang pertama iklan non-skippable ini durasi videonya harus 15 detik ya atau lebih pendek gitu. Jadi kalau teman-teman membuat videonya di atas 15 detik ya tentu saja tidak bisa membuat non-skippable ads begitu ya. Nah, kemudian video iklannya ya akan ditampilkan sama Google ini bisa sebelum sebuah video itu berjalan ya atau diputar gitu ya. Misalnya kita lagi play video begitu kan di YouTube. Nah, bisa jadi sebelum videonya berjalan si iklan ini muncul duluan gitu loh ya. Jadi bisa sebelum, bisa during, selama si video itu lagi diputar begitu ya. Dan juga setelahnya, setelah selesai baru iklan yang non skippable-nya muncul tuh bisa juga. Ya, kemudian viewer ya tidak bisa skip ya iklannya. Jadi iklan ini sebenarnya nggak bisa di skip ya. Jadi udah pasti itu akan dilihat sampai selesai begitu kan. Kemudian muncul di YouTube ya, di YouTube video dan juga across website and apps ya yang termasuk dalam Google Video Partner begitu. Jadi bisa di luar dari YouTube video ya. Jadi bukan hanya di properti YouTube saja tapi bisa juga di website-website atau apps ya yang tergabung dalam Google Video Partner sebutannya Google ya, seperti halnya kayak GDN lah seperti itu ya. Nah, hanya saja kebanyakan pengiklan ya lebih fokusnya di YouTube video ya, di YouTube aja. Kemudian kita akan menggunakan target CPM ya dalam biddingnya. Jadi kita akan dibayar berdasarkan impression ya. Nah, setiap kali impression itu akan ada perhitungan berapa kita harus membayarnya ya. Dan jenis non skippable ads ini ya cocok memang di goal brand awareness atau reach, dan kita juga bisa memilih goal ya saat pembuatan kampanyenya di brand awareness and reach atau ya create campaign without goal juga bisa ya seperti itu. Nah, kemudian persiapannya pasti kita sudah memiliki video dengan durasi 15 detik paling maksimal gitu kan. Dan kita sudah upload di akun YouTube kita ya, kita upload dan disarankan untuk mengkonekkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini link account. Nah, di dalam link account ini kita bisa menghubungkan antara akun YouTube ya dan akun Google Ads-nya gitu, sehingga kita juga bisa menjalankan remarketing video ads ya dari YouTube ya, remarketing YouTube ads lah gitu. Nah, kemudian juga kita bisa mempersiapkan kalau memang sudah ada juga, jadi nggak ribet lagi ya. Maksimal 5 video related video gitu. Jadi yang 5 video ini terkait dengan video iklan. Jadi nanti akan dimunculkan di bawah iklan. Nanti kita lihat ya contohnya. Nah, ini saya siapkan beberapa keyword yang nanti saya mau gunakan aja sebagai penargetan. Oke, teman-teman, kita coba mulai saja buatnya ya. Nah, jadi kita langsung aja bikin campaign baru ya, new campaign, atau klik di sini, kita pilih new campaign. Nah, di sini maksudnya ya, kita bisa pilih ini atau ke sini aja nih ya, biar muncul semua pilihan subtype-nya begitu kan. Pilih ini aja lalu pilih video. Nah, di sini nih kita harus memilih non skippable in stream ya. Lalu continue. Nah, di sini kita sesuaikan aja namanya, kira-kira apa sih yang ingin kita promosikan. Misalnya di sini saya akan mempromosikan Maybelline lipstick ya. Saya kasih nama misalnya gini. Nah, ini udah nggak bisa dirubah lagi ya. Target CPM-nya udah
menjadi default, ya bukan default ya, emang udah seperti ini aja gitu, nggak bisa kita gunakan lagi bidding strategi yang lain. Nah, untuk YouTube Ads kita bisa ada dua pilihan di sini. Kita bisa pilih daily yang seperti biasa kita gunakan di jenis campaign lainnya kan, atau kita bisa menggunakan campaign total. Jadi total budget yang kita mau siapkan itu berapa begitu kan ya. Nah, dan berakhir sampai kapan kita bisa tentukan juga. Nah, mungkin di sini saya coba pilih daily saja ya. Lalu di sini terserah kita ya, mau kita siapkan berapa nih per harinya. Ya, misalnya kita mau jalan dulu aja 50.000 misalnya. Kita bisa tulis 50.000. Oke. Kemudian start end date-nya terserah, kalau misalnya promo ini sudah jelas sampai tanggal berapa bisa ditentukan end date-nya. Kalau enggak biarkan none saja ya. Nah, network-nya, nah ini ya yang tadi Google Video Partner, apakah mau ditampilkan juga gitu ya atau enggak. Kalau misalnya saya mau fokus di YouTube saja, ya ini di uncheck gitu. Nah, ini location-nya terserah teman-teman sesuaikan, mau Indonesia kah atau di beberapa kota, boleh disesuaikan saja dengan target marketnya ya. Language-nya setidaknya teman-teman itu selalu memilih Indonesia ya dengan English, Indonesian dengan English kalau memang penargetannya ya masih di wilayah Indonesia begitu, karena ya kita menggunakan dua bahasa ini ya dalam settingan akun kita begitu misalnya ya, atau settingan browser dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam content exclusion. Kita mau mengexclude jenis konten seperti apa nih? Kalau untuk inventory type sih saya selalu biarkan aja, dan memang most advertiser juga membiarkan pada settingan default ya yang ini. Nah, mungkin ini beberapa orang bisa lebih punya pendapat yang berbeda-beda, mau opsi yang mana saja yang dipilih ya. Atau di sini saya hanya mengexclude dua ini aja nih, embed YouTube video dan live streaming video. Yang ini biarin aja seperti ini ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang ada related videos. Jadi related videos ini akan dimunculkan di bawah nih, di sini nih. Jadi pas video kita lagi muncul tayang di sini, nah related video ini bisa muncul sampai 5 ya. 2 sampai 5 bisa muncul di sini. Gitu. Tapi tidak selalu dipastikan muncul juga ya, tidak selalu dipastikan muncul, dan juga urutannya bisa berbeda-beda gitu ketika kita masukin di sini, dan juga bisa saja munculnya tidak semuanya, tidak kelima-limanya begitu ya. Nah, di sini kita masukin aja nih. Misalnya ini kita masukin gini, kita pilih. Jadi satu persatu kita masukin. Nah, gitu. Jadi maksimalnya hanya 5 saja. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini previewnya ya. Nah, ini previewnya nih. Oke. Kita pilih done ya, udah selesai. Nah, ini yang disebut sebagai related videos. Oke. Kalau sudah, kita bagian sini ini saya nggak usah tentukan ya, karena memang tidak difokuskan ke conversion juga kan ya. Kalau untuk jenis non skippable ads ini memang goalnya untuk awareness, tapi teman-teman mau memilih di sini yang sesuai dengan konversinya boleh juga ya, nggak ada masalah. Kemudian untuk target devices di sini teman-teman bisa menentukan langsung ya, misalnya nggak mau tayang di TV screen dan tablet. Nah, ini seperti halnya kayak di display campaign, teman-teman bisa memilih ya dari sisi operating system, device model, atau networknya gitu. Ya, di sini kita pilih aja komputer dan juga mobile phone ya. Nah, frekuensi capping. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingin membatasi munculnya iklan gitu ya kepada user yang sama gitu. Misalnya saya mau batasin nih
ya. Saya mau batasin misalnya 3 kali aja iklannya ditayangkan ya dalam satu hari ke orang yang sama. Nah, saya tinggal tambahkan gini aja ya. Oke. Kalau sudah ya, ini bisa ditambah lagi sih, ada aturannya. Misalnya 3 impression cap bisa per hari atau berapa per weekend per week misalnya ya, terserah teman-teman gitu. Kalau misalnya cuman settingan per hari ya udah gini aja ya. Nah, kemudian untuk bagian ad schedule ini seperti campaign lainnya ya, teman-teman bisa tentukan di jam berapa akan ditayangkan. Misalnya kita mau di jam-jam orang ini aktif ya, sudah aktif kegiatan lah misalnya ya. Jam 9 ya, bisa dari jam lebih pagi lagi sih. Misalnya dari jam 6 sampai misalnya ya sampai tengah malam lah ya. Nah, kemudian kita di sini menentukan ad groupnya. Seperti biasa, ad groupnya ini berarti sesuai dengan apa yang kita targetkan ya. Kalau kita menargetkan konten ya kita misalnya keyword ya, kontennya keyword, di sini kita kasih nama keyword. Kalau kita bisa menargetkan audience ya di sini kita bisa target audience gitu. Nah, misalnya contoh nih, saya mau pakai audience-nya adalah custom audience misalnya ya. Saya bikin custom audience. Di sini saya pakai ini aja nih. Keywordnya saya pilih orang-orang yang sudah mencari dengan keyword ini di Google ya sebelumnya. Dan di sini saya kasih nama misalnya begini, gitu kan. Nah, lalu create. Nah, jadi di sini kepilih ya, pilih, oke. Di sini kita kasih nama custom audience berarti, gitu ya. Oke, kalau misalnya di sini sudah kita pilih, kalau misalnya mau bikin lagi boleh ya, tinggal create lagi, bikin lagi di sini ya. Atau kita juga bisa misalnya berdasarkan orang yang mengunjungi website-website tertentu. Nah, di sini berarti yang kita masukkan URL-nya. Jadi bukan berdasarkan ini. Ya. Nah, jadi berdasarkan orang-orang yang kira-kira sebelum, tapi ini beda dengan remarketing ya. Maksudnya bagaimana Google bisa mendefinisikan orang-orang yang similar terhadap ini ya, website-website yang kita masukin di sini. Artinya tidak secara tepat seperti halnya kayak remarketing begitu ya. Remarketing kan orang yang memang sudah jelas-jelas ada interaksi terhadap website kita begitu ya. Jadi kalau ini sedikit berbeda ya. Nah, oke, saya coba bikin satu aja di sini. Di sini kalau misalnya teman-teman ingin expand ya, boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa ya, defaultnya ini nggak dipilih. Nah, ketika saya sudah menentukan untuk penargetannya di ad group ini pakai custom audience, di sini saya nggak usah pilih aja dulu ya, nggak usah di narrow karena sudah cukup spesifik juga untuk custom audience-nya. Oke, dan di sini biddingnya kita tentukan berapa nih target CPM-nya. Nah, mungkin saya akan coba di 10.000 aja dulu lah ya, 10.000 aja dulu. Atau sebenarnya sekitar 10.000 sampai 15.000 sih biasanya ya. Nanti teman-teman coba tes aja dulu. Kalau 10.000 misalnya nggak ngangkat gitu ya, mungkin bisa coba dinaikin 15.000 ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa adjust ya bidnya gitu untuk di top konten. Nah, apakah mau dinaikkan nggak bidnya? Misalnya ingin dinaikkan 50% nih, jadi khusus buat top konten ya, nanti bidnya menjadi 15.000 CPM-nya ya. Tapi kalau yang biasa 10.000 aja. Boleh juga seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan videonya. Oke. Kita masukkan videonya, ini video utamanya ya yang 15 detik. Nah, jadi harus 15 detik. Di sini final URL nih. Final URL harusnya website kita ya. Saya ngasal aja ya. Pakai website saya aja. Di sini display URL yang kita lihat
Kelihatan nggak? Harusnya bisa muncul ya. Coba di sini. Nah, di sini ya. Kalau di desktop muncul di sini, display URL dan call to action. Misalnya kita mau tambahkan call to actionnya, boleh juga. Tapi ini opsional sih, ya, karena memang tidak selalu iklan ini tuh tidak selalu diharapkan orang mengklik masuk ke website sebenarnya, ya. Tapi kalau misalnya mau dibuat ini ya ada call to actionnya boleh juga, ya. Jadi di sini tinggal kita misalnya tulis buy now. Di sini headline-nya samain aja ini ya. Maybelline lipstick. Cukup nggak? Maybelline matte lipstick. Nah, gitu ya. Oke, kita bisa preview juga. Meet the #1 mask-proof, no retouch matte, Super Stay Matte Ink from Maybelline, New York. Jadi nanti A liquid tampilannya matte formula seperti ini. that's transfer-proof and Bisa lasts di-skip ya. all day long. Ini yang tadi call to action-nya. Nah, ini biasa muncul juga. Jadi ini tuh sebenarnya bukan like atau dislike ini ya. Itu beda. Ini tuh hanya untuk survei aja apakah kita suka nggak sih dengan video ini atau enggak. Jadi feedback untuk ke si Google-nya begitu. Dan perlu diingat bahwa view yang didapat dari iklan ini ya tidak mempengaruhi juga view yang di sini. Jadi berbeda nih gitu. Jadi bukan kita jalankan ini terus ini jadi naik, enggak gitu. Jadi berbeda perhitungannya Super Stay ya. Matte Ink, only 299 pesos. Oke. Dan di sini tetap ada companion bannernya ya. Nah, di sini companion bannernya ini khusus komputer di sini. Teman-teman sebenarnya bisa juga, ini kan otomatis generate ya, tapi sebenarnya bisa juga untuk membuat ya di sini membuat gambarnya, didesain ukurannya 300 kali 60 pixel. Ya, dan tidak boleh lebih dari 150 kilobyte gitu. Jadi nanti kalau punya upload aja begitu. Tapi kalau enggak juga ya lebih bagus sih sebenarnya, kalau lebih niat ya bikin aja. Jadi mungkin di bagian sini ada, kalau otomatis ada gambar yang kepotong gitu kan. Tapi kalau dibuat secara manual kan bisa dibuat teksnya misalnya di sini, jadi pas lah tampilannya. Ya, tapi ini hanya muncul di tampilan komputer. Oke, kali ini saya cuman generate saja. Di sini nama iklannya kita bisa ubah ya, terserah teman-teman. Nah, ini sebenarnya di sini dikasih tahu ya, terlalu kekecilan sih. Nah, ini tapi teman-teman nggak tahu nih kalau mau coba di angka 15 bisa nggak? Nah, mungkin 15 baru hilang ya gitu. Oke, teman-teman, mungkin kita coba jadi 15, udah ya. Oke, kalau udah tinggal create campaign ya. Oke, lalu continue to campaign. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal membuat add group yang lainnya ya. Tinggal ke sini ya, klik lagi, kita bikin add group lagi. Nah, misalnya kita ingin menambahkan add group ya dengan penargetan affinity misalnya. Nah, karena affinity ini sebenarnya lebih tepat ya untuk digunakan dengan goal brand awareness gitu. Kalau tadi kan saya sebelumnya menggunakan custom audience ya. Custom audience yang saya gunakan juga ini sudah berhubungan dengan brand, sebenarnya sih kurang tepat ya, karena awareness kita coba hadirkan iklannya di orang-orang yang mungkin sebelumnya belum terlalu aware gitu ya dengan Maybelline lipstick ini. Kalau ini kan berdasarkan pencarian Google, biasanya cocok untuk goal conversion ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena cuman latihan saja ya. Nah, sekarang kita coba misalnya dengan yang lainnya, affinity. Affinity kita bisa pilih yang terkait seperti ini ya. Nah, beauty misalnya. Ya. Jadi lebih luas dan teman-teman bisa coba explore lagi ya di penargetan yang lainnya. Nah, ini juga misalnya orang-orang yang sering berbelanja online begitu ya. Atau barang mewah. Oke, jadi teman-teman bisa coba explore saja apa yang bisa ditargetkan di affinity ini. Nanti tinggal
tulis aja di sini Affinity Audience ya. Ini bisa di reach more people kalau mau ya, di expand audience-nya. Kemudian di sini biddingnya kita samain aja ya. Berapa tadi? 15.000 ya. 15.000. Ini kita naikkan 50%. Nah, ini sama si iklannya kita masukin di sini. Ini kita masukkan juga ya. Nah, gitu. Misalnya untuk kali ini kita tidak menggunakan yang call to action ya. Jadi cuman seperti ini aja gitu. Berharap orang memang ya fokus di videonya aja, tidak harus mengklik tombol atau link yang menuju ke website kita. Nah, ini juga bisa kasih nama yang sama dengan ad groupnya. Ini aja nih, kasih nama ini aja, samain dengan ad groupnya. Oke, lalu save ad group. Nah, kalau misalnya ingin coba dieksplor lagi ya, bisa bikin lagi gitu. Misalnya satu lagi ya, kita coba bikin yang in market. Ya, teman-teman pisahkan aja. Di sini kita tinggal mana sih tadi? Oh iya, ini juga penting ya. Demografik ini kan kita jual lipstick gitu ya. Lipstick itu kan khusus untuk female ya. Ini harusnya kita buat begini aja nih. Ya, terus lipsticknya juga untuk umur berapa begitu kan? Kalau untuk yang usia muda ya kita bisa pilih misalnya kisaran usia segini. Nah, itu menurutku bisa menjadi opsi yang tepat juga ya kalau memang apa yang kita tawarkan ini produknya khusus pada segmentasi ini gitu, segmentasi tertentu ya. Nah, nanti audiensnya sama ya. Kita tinggal bisa juga sih search di sini. Kalau ini custom audience yang otomatis di create ya. Sebenarnya tadi itu bisa digabungkan ke ad group yang custom audience kalau ini nih. Kalau yang in market, ini in market ya. Nah, ini in market. Nah, jadi bisa agak meluas sih sebenarnya, tidak harus terkait dengan lipstick begitu kan. Nah, misalnya ini udah yang in market ya, kalau kita mau expand juga tinggal dicentang, kalau enggak usah. Di sini kita tambahkan 15.000. Ini misalnya kita samain aja 50%. Dan ini kita masukkan juga, ini wajib diisi ya, apps. Oke, seperti itu ya. Ini disamain aja namanya. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya semua yang ada di sini ya, yang dijelaskan di video ini mengenai settingannya itu cukup fleksibel ya, jadi bisa disesuaikan tergantung dari produk seperti apa nih yang ingin teman-teman pasarkan begitu ya. Kalau produknya memang spesifik terhadap gender atau usia ya langsung aja gitu ditentukan demografiknya. Kalau enggak ya dibiarkan aja seperti defaultnya begitu kan. Terus juga kalau misalnya goalnya brand awareness, mungkin memang lebih banyak bermain di affinity sebenarnya ya. Kalau misalnya nanti kita coba praktekkan video ads ya untuk conversion, nah mungkin saya lebih banyak memilih custom audience dan in market dua itu ya, dan remarketing juga sih tentunya ya. Nah, mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Silahkan di-explore aja fitur-fitur lainnya yang ada di Google Ads ini yang terkait dengan video ads ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau suka video seperti ini dan bisa share ke teman-teman yang lain, dan juga coba kunjungi Instagram saya. Di sana ada banyak tips tentang Google Ads, dan blog saya di rendrasdoya.com. Oke, sampai jumpa di tutorial lainnya. Thank you.